Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akbar Febradiansa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya di sini akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Saya di sini akan menjelaskan tentang video tabayun dengan owner brand Deviana. Baiklah, langsung saja ke videonya. Ya sih. Tapi kamu merasa kamu pada waktu itu salah? Salah. Aku menyadari aku salah pada saat itu. Makanya aku berbenah. Dan kamu memperbaiki diri? Memperbaiki. Oke, aku text point dari sana. Apa efeknya? Tapi efeknya justru makin lebih bagus. Nah, Kayaknya itu. kamu satu-satunya yang aku review terbang melayang tinggi deh jadi ya. Masa? Oh iya dok. Yang lain kan ada yang nyungsep, ada yang ini. Tapi kamu yang salah satu yang lebih bagus. Iya sih. Kenapa seperti? Baiklah, dari percakapan ini saya masukkan dalam teori KAP, yaitu ada knowledge, attitude, dan prestige. Nah, teori KAP ini adalah kerangka yang sering digunakan untuk memahami bagaimana pengetahuan atau knowledge, sikap atau attitude, dan praktik atau prestige. Nah, yang seseorang berkembang, yang khususnya dalam memproses komunikasi interpersonal. Aplikasi KAP. Nah, di sini tuh dari percakapan ini tuh kita bisa masukkan dalam attitude atau sikap yang awalnya ini si Melvin ini menunjukkan si Melvin ini menunjukkan sikap defensif dan baper atau emosional karena masa bisnisnya diganggu. Namun seiring berjalannya waktu, sikapnya berubah menjadi lebih terbuka dan menerima kritik sebagai motivasi. Kan contohnya ini kan tadi dia ngomong, nah awalnya kamu mulai kesal ya. Siapa nggak kesal, tapi itu jadi motivasi untukku. Nah, kalau yang praktiknya ini si Melvin ini mempraktikkan perubahan dengan memperbaiki cara bisnisnya berjalan menjadi lebih profesional dan fokus dan pengembangan diri serta produk. Contohnya tadi yang dia ngomong tuh itu berkomitmen kepada diriku sendiri atau si Melvin ini. Aku nggak mau berbisnis dengan cara seperti itu. Karena dari kejadian itu tuh jadi pacuan buat aku. Oh, aku nggak bisa nih berbisnis dengan nyaman dan aman dan berkembang kalau aku melakukan suatu kesalahan. Pasti akan dikuliti orang terus. Makanya dari situ, di sisi lain memang pada saat itu aku belum paham dong. Makanya dari sana aku berkomitmen kepada diriku sendiri. Aku nggak mau berbisnis dengan cara seperti itu. Oke, dan kamu perbaikin Deviana seperti sekarang. Tapi kamu dendam nggak dengan aku? Ada. Sorry dok, karena dokter setelah kejadian itu selalu nyenggol ya menurut aku ya. Kayak produk aku yang udah BPOM tapi dokter blur sih ya. Tapi setelah aku pikir kalau tidak ada sosok seperti dokter Richard, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini dok. Oke. Aku nggak akan mau belajar. Aku selalu di zona aman pada saat itu karena ya gitu. Oke, awalnya kamu kesel. Nah, dalam komunikasi ini, komunikasi interpersonal, perubahan pengetahuan, sikap, dan praktis sangatlah penting. Di sini kita melihat bagaimana pengalaman si Melvin ini dengan Dr. Richard mengubah cara dia berpikir, bersikap, dan bertindak. Tunjukkan tahapan yang hubungan mereka berkembang dari konflik hingga resolusinya. Yang contoh pada awalnya itu hubungan si Melvin dan Dr. Richard ini berada dalam tahap konflik karena kritik yang keras. Namun konflik ini menjadi motivasi yang mendorong pertumbuhan dan transformasi. Nah, kesimpulan dari Dr. Richard dan si Melvin ini, bagian ini ditegaskan bahwa komunikasi yang terbuka,
pengakuan kesalahan dan keinginan untuk berubah adalah kunci pertumbuhan hubungan interpersonal. Contohnya yaitu hubungan interpersonal yang baik tidak selalu dengan bebas dari konflik. Justru dari konflik yang diatasi dan komunikasi yang sehat, kita bisa melihat transformasi yang luar biasa. Baiklah, langsung saja. Di sini si Melvin tersebut atau Deviana ini memulai dengan memperkenalkan diri dan membangun suasana santai untuk menciptakan rasa nyaman. Hal ini itu menunjukkan keterampilan membangun hubungan baik dengan lawan bicara atau dengan dokter Richard tersebut. Nah, ini juga termasuk keakraban yang disebut juga rapport building. Waktu aku merantau, aku kerja. Oke. Berarti kamu bener-bener dari nol ya? Iya, gimana? Nah, bagian video ini si Melvin ini memulai dan memperkenalkan dirinya dan membangun suasana santai terhadap Dr. Richard untuk menciptakan rasa nyaman. Hal ini menunjukkan keterampilan membangun hubungan baik dengan lawan bicara atau si Dr. Richard tersebut. Nah, ini juga keduanya termasuk keakraban yang disebut juga rapport building. Baiklah, kita lanjuti saja videonya. Anda bilang ya iya, itu faktanya. Sampai akhirnya bisa jadi seperti Melvin seperti sekarang. Kamu Iya. keren loh. Thank you dong. Menyala orang Sumatera. Iya ya. Ini orang Sumatera ada. Dokter asli Palembang. Aku lahir Medan tapi besarnya di Palembang. Aku lebih suka ngomongin Palembang sih karena kayak numpang lahir doang di Medan dan aku sayang dengan Palembang. Aku cinta dengan Palembang. Oh iya? Aku juga cinta Palembang. Ada nggak ada tempat wisata ya? Kayak nyaman aja gitu, Dok. Daripada Makanannya loh. Iya, daripada ibu kota aku nyaman di daerah sih. Oh ya? Iya. Aku nyaman di sini. Kehidupan anak-anakku di sini. Iya. Tapi kayaknya kalau kita ngomong untuk berkembang, kayaknya Seiring berjalannya waktu, aku menyadari sesosok Dokter Richard ini perlu loh di dunia bisnis seperti aku. Waktu itu tuh terbawa suasana aja sih. yang mana? Waktu Yang komentarin baru-baru ini. kelicikan itu tuh. Iya, karena kayak Nah, baiklah, di sini kita masuk dengan bagian yang komunikasi interpersonal, permasalahan dari komunikasi ini. Pengungkapan topik dari sensitif secara langsung ini si Melvin ini menyinggung komentar yang berisi tuduhan kelicikan secara terbuka di tengah suasana santai. Nah, ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan karena membahas topik yang berpotensi menyinggung perasaan dan juga menyinggung keterampilan mengelola konflik meskipun menggunakan nada santai dan humor. Pengangkatan isu ini bisa saja dirasa kurang tepat oleh Dr. Richard yang mungkin menganggap ini sebagai serangan terselubung. Konteks yang tidak sesuai dari percakapan tadi itu, podcast ini diawali dengan suasana santai. Namun tiba-tiba masuk ke topik yang serius yang berpotensi memicu emosi. Hal ini bisa mengganggu alur komunikasi dan suasana yang sudah terbangun sebelumnya. Rekomendasi untuk perbaikannya, pendekatan yang lebih halus. Sebaiknya digunakan pendekatan tidak langsung seperti, "Dok, pernah ada kesalahpahaman di masa lalu. Aku pengen kita ngobrol santai dan meluruskan itu. Bagaimana menurut dokter?" Nah, ini tuh tunggu momen yang tepat. Jangan terlalu cepat untuk masuk ke topik yang sensitif. Pastikan suasana nyaman sudah benar-benar terbangun. Yang lebih harus ditegaskan, aku tahu mungkin dulu aku miskomunikasi. Aku juga ingin kita bisa saling paham lebih baik. Dengan pendekatan ini, komunikasi interpersonal dan lebih efektif dan suasana tetap hangat dan serta profesional.
Cukup sekian dari video analisis saya, dari video Dr. Richard dan Brand Deviani si Melvin ini. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.